Ketemu lagi dengan saya Nasrul Effendi di mata kuliah e-marketing. Di video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai komunitas online dan globalization. Yang pertama kita akan melihat komunitas online dan globalization. Komunitas online hanyalah pandangan pengamat yang terlalu dibesar-besarkan tentang peran komunitas tersebut, dampak dan konsekuensi dari internet. Sesuatu yang wajar bila komunitas sosial bisa jadi suatu terobosan yang baik bagi masyarakat dan menjadi ancaman terhadap masyarakat. Ketika komunitas memberikan dampak positif bagi suatu perusahaan, maka komunitas tersebut akan menjadi suatu referensi bagi para calon pelanggan dalam proses pengambilan keputusan. Dan sebaliknya, ketika suatu komunitas memberikan dampak negatif atau memberikan dampak yang tidak baik kepada suatu perusahaan, maka ini akan menjadi penghambat bagi perusahaan untuk meraih dan mempertahankan konsumen yang sudah ada untuk tetap menggunakan produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas komunitas menjadi online. Komunitas online dipandang sebagian pihak sebagai metode untuk membangun kembali hubungan yang memburuk antara teman dan keluarga dan memulihkannya melalui media sosial atau melalui internet. Komunitas online memberikan sarana komunikasi baru untuk memberdayakan individu dan organisasi. Perusahaan yang cerdik memanfaatkannya untuk menciptakan pelanggan yang loyal dan pertumbuhan yang eksplosif. Kemudian, komunitas online dipandang dari kaum optimis dan kaum pesimis. Kaum optimis menganggap komunitas online sebagai keunggulan kompetitif yang nyata dari berbagai kegiatan secara online. Keuntungan dari jaringan akan membawa perusahaan memperoleh suatu yang positif di mata pelanggan. Kemudian, kaum pesimis menganggapnya sebagai tipuan dan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi individu dan mematikan komunitas nyata. Komunitas online mengisolasi kita dari sesama dan merendahkan arti pengalaman nyata. Setelah kita memahami komunitas dari pandangan para kaum pesimis dan optimis, maka selanjutnya kita akan melihat fundamental komunitas online. Sarana online merupakan sarana komunikasi yang menjadi jantung komunitas online. Interaktivitas yang tidak mahal akan menciptakan kesempatan sosial baru. Akses konsumen dan bisnis menjadi tersedia. Tantangan bagi komunitas online adalah memahami dan menciptakan sarana komunikasi dan mengadaptasikannya untuk penggunaan secara efektif. Sarana komunikasi yang salah akan mengganggu pertumbuhan komunitas. Alat yang tepat akan mempercepat pertumbuhan komunitas, baik jumlahnya maupun kualitas dari komunitas tersebut. Secara umum, ada beberapa sarana komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam komunitas online. Bentuk sarana komunikasi yang dapat digunakan salah satunya adalah email. Email adalah teknologi internet yang paling jelas dan tersebar luas. Kemajuan teknologi pada telepon memungkinkan untuk dapat mengakses surat elektronik. Selanjutnya, ICQ. ICQ merupakan layanan dasar pager seperti telepon berbasis teks, memungkinkan terjadinya percakapan spontan langsung antara pengguna. Dengan software ICQ, individu memiliki nomor unik ICQ yang dapat dihubungi. Selanjutnya, groupware. Groupware merupakan teknologi yang memungkinkan untuk berkolaborasi dan kebersamaan antar sesama anggota komunitas. Kebanyakan berorientasi pada produktivitas seperti software desain, kelompok, dan pembagian tempat kerja digital. Selanjutnya, kita akan membahas fundamental komunitas online, yaitu mengenai aturan keanggotaan. Aturan keanggotaan di dalam suatu komunitas perlu karena komunitas yang kuat biasanya memiliki aturan keanggotaan yang kuat. Contoh, keluarga, agama, kewarganegaraan, dan bahasa adalah pusat dari kepribadian dan kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang jelas. Aturan keanggotaan ini sangat jelas dan harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi serta bersumber dari keanggotaan kelompok terdahulu. Kemudian, komunitas yang lemah muncul dari keanggotaan yang mudah didapat dan lemah. Contoh, klub belanja, klub penggemar, selebritis yang aturannya
tidak jelas. Jadi setiap orang bebas untuk bergabung di dalam suatu klub belanja dan menjadi penggemar selebritis tertentu. Meskipun aturan keanggotaannya ada kalanya jelas, tetapi tidak menciptakan suatu yang kuat atau solid di dalam komunitas tersebut. Karena dengan sendirinya keanggotaan itu pada umumnya mudah didapat dan mudah juga bagi mereka untuk meninggalkan komunitas tersebut. Artinya, komunitas yang lemah adalah komunitas yang tidak memiliki ikatan yang kuat di antara sesama anggota yang ada di dalam komunitas tersebut. Fundamental komunitas online lainnya adalah tersedianya media yang dapat digunakan untuk berkolaborasi di antara sesama anggota komunitas, yang dapat digunakan berulang-ulang kali sebagai salah satu sarana online yang ada dalam komunitas online tersebut. Dari pemaparan singkat mengenai komunitas online dan globalisasi yang telah saya uraikan tersebut, ada banyak manfaat yang bisa didapat ketika bisnis memiliki komunitas atau bergabung dengan komunitas. Salah satunya adalah membuat bisnis kita bisa menjadi berkembang lebih baik lagi. Bagi pebisnis, bergabung dengan komunitas bisnis bisa membantu memperbanyak jaringan dan relasi, sehingga dapat mendorong kemajuan bisnis. Order dan pembelian produk atau jasa juga bisa didapatkan dari komunitas tersebut. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.